Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa channel YouTube Al-Quran Hakim Fibil yang saya hormati dan banggakan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan, iman dan Islam terutama, serta kesempatan untuk bisa bertatap muka secara digital, secara online lewat platform digital ini. Salam dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbicara tentang Islam adalah agama cinta dan perdamaian. Kita tahu bersama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak lain dan tidak bukan atau menurunkan Islam adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam, yaitu agama yang membawa rahmat, kedamaian bagi seluruh alam semesta. Islam mengajarkan untuk berperi kemanusiaan, ya, selalu menjaga perdamaian, berbuat toleran, ya, moderat kepada sesama, dan juga menjauhi perpecahan serta perselisihan. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus senantiasa tentunya menjaga sikap toleransi dan saling menghormati antar sama manusia. Kita juga harus senantiasa menjauhi perilaku yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata selamat, yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang kita kenal sebagai takwa dalam agama kita. Dan salah satu ajaran agama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi sekalian alam, agar kita hidup damai dan berdampingan, koeksisten dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di sini adalah manusia, hewan, ya, tumbuhan. Ada juga hadis dan ayat Al-Quran yang kita lihat, ya, sering kita lihat dan kita dengarkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW menyampaikan, wa in jarahu misalni laha wa tawakkal Allah innahu was-sami'ul 'alim. Ini artinya adalah kita, ya, diajarkan dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, ya, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fanjah laha wa tawakkal Allah innahu was-sami'ul 'alim. Yang artinya, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau lebih menghormat kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, menurut Buya Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang itu bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan di dalamnya tanda-tanda atau bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai. Nah, jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, diusahakan oleh kita, kemudian dikejar oleh kita, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan ruang atau marwah Islam. Jadi daripada perang, lebih baik kita mengejar perdamaian, dan ruang-ruang atau tempat-tempat atau bagian-bagian itu kita bisa mengupayakan perdamaian itu, saya yakin itu bisa kita lihat, ya. Nah, Islam itu adalah agama cinta. Nah, karena itu ayat tadi menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat. Oleh karena itu, tentunya menjaga perdamaian, toleransi, dan persamaan, kesetaraan, equality, ya, mengedepankan equality before the law kepada semua warga negara tanpa membedakan agama, ras, suku, dan juga golongan. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti ajaran dari Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Sebagaimana ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan
upaya untuk menjaga bagaimana kita menebarkan toleransi ya dengan saling mengenal terlebih dahulu. Di Al-Hujurat ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anas kita khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa hai sekalian manusia, kata Allah, kita ini diciptakan dan disebabkan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan suku-suku. Itu adalah untuk lita'arafu, saling mengenal. Karena in akramakum, kata Allah, yang sesungguhnya paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah paling takwa. Innallaha 'alimun khabir. Ini Allah Maha mengetahui lagi Maha detail. Jadi yang paling takwa itu adalah yang paling diterima di sisi Allah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat, bukan yang paling banyak alat persenjataan yang dimiliki oleh sebuah negara misalnya, bukan karena kegantengan dan kecantikan dan sebagainya, tapi karena ketakwaan. Dan ini menunjukkan bahwa rahmatan lil alamin itu korelatif atau relevan sejalan dengan bagaimana di awal kita adalah berusaha untuk saling mengenal, sadar bahwa kita berbeda, kemudian bagaimana mengelola perbedaan, dan fastabiqul khairat, saling berjuang dalam berlomba-lomba mencapai kebaikan yang berbuat kebajikan. Nah, karena Islam adalah agama yang cinta damai dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Oleh karena itu, bagaimana dalam konteks ini masyarakat juga harus membangun upaya toleransi yang itu dibingkai oleh alat pemersatu kita bersama dalam negara kita yaitu Pancasila. Pemerintah kemudian mendesain sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil, yang toleran, yang moderat. Kemudian organisasi-organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, kemudian Persis dan sebagainya, juga kalangan Kristiani, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Konghucu dan penghayat kepercayaan itu bersama-sama menyadari bahwa perbedaan itu adalah hal yang bukan masalah dan kemudian membangun jembatan toleransi lewat dialog itu adalah sebuah keharusan. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita Islam dan tentunya agama lain juga mengajarkan hal yang tidak berbeda jauh, ya. Oleh karena itu, baiklah mari kita bersama-sama melihat bahwa ternyata Islam itu mengutuk tindakan kekerasan dengan ancaman mengakar seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun moderasi kebersamaan, ya, bagaimana kita kemudian menghindari upaya untuk melanggar HAM, ya, menjelek-jelekan orang lain, menghasut dan juga melakukan upaya menghilangkan orang lain atau membunuh dan sebagainya, itu sangat dilarang dalam agama kita, ya. Bagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, inilah adalah anjuran bahwa Islam agama damai, menjauhi perang dan juga berusaha untuk mencapai perdamaian, mencari solusi damai ketika ada sebuah perselisihan. Kurang lebih itu bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita membangun jembatan toleransi, menghargai perbedaan dan juga membuka ruang dialog dalam menyikapi sebuah permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.